Halo guys, bertemu lagi bersama saya Sus. Dan jadi kali ini gue baru membahas sebuah event update terakhir untuk event Javu kali ini, karena ini hari berapa ya, Amin 3 udah mau deket guys ya. Jadi seperti kalian lihat ada beberapa di update terakhir yang dilakukan venue dan advance. Terus ada beberapa untuk poster besar seperti ini, kalian bisa lihat ya untuk beberapa ya. Ya ini seperti ini poster gedenya. Nah untuk yang aku perhatiin dari sejauh ini, performernya udah lihat sendiri ya, sama questarnya juga ya, Elender, Yakim, Ola Periodit, dan Sojo Kompleks. Terus untuk performernya ada Waru Band, Butterfly of Flame, Clockways, DJ Kimura, Midojo, Yosuke Iri, Miro Rotate, Nike Yosakoi, Sasa, Kamen dari Gakko, dan KA0048. Nah untuk jurinya ada 3 ya, kayaknya persamaan ya pasti, cosplay competition dan cosplay competition. Jadi ada 3, berarti ada Wiwin, Ken Kasuto, dan Panaruna. Dan jadi aku perhatiin untuk sejauh ini yang lebih bisa nge-handle coscomnya adalah Ken Kasuto. Dan untuk coswallnya kira-kira tahu ke siapa? Wiwin sama Pandaruna. Jadi itu alasannya kenapa harus dia masing-masing yang harus ngendol juga. Jadi juri itu ya beberapa yang bisa jelas sih, jadi seperti itu. Terus untuk beberapa yang lain, untuk ada beberapa macam kategori more fun thing. Ada Yukata, Obake Siki, Fun Game, Accessory Stand, Private Reds, Community Stand, Penodori, dan Press Mode Hanabi. Seperti itu. Oke. Nah, aku akan perhatiin, kita akan mulai dari sini dulu ya. Kita mulai dari beberapa pemenangnya kayak gini. Untuk storytelling, karena Taikai, Seiyu, Japan, The Song, habis itu Sapubun, infografik, IQ, dapat art. Udah lihat ya kayak gitu. Oke, mari kita akan mulai untuk lakukan dan tidak dilakukan, don and don'ts. So, mari kita mulai pembahasannya dulu ya. Nah, terutama di sini adalah penjelasan apa yang kita tidak boleh lakukan. Nah, untuk yang tidak boleh lakukan adalah dilarang masuk tanpa tiket. Terus yang kedua adalah dilarang membawa hewan peliharaan. Terus yang terakhir ada banyak ya, macam-macam beberapa, tapi salah logo loh, tolonglah. Dilarang merokok dan vape di dalam venue. Oke, seperti biasa ya. Nah habis itu ada lagi dilarang bersenjata api. Oke. Terus dilarang membawa minuman keras dan obat-obatan terlarang. Terus dilarang membawa makanan dan minuman dari luar. Dan terakhir ada beberapa yang dari luar juga seperti biasa. Terus ini ya, professional photographer, alat pengguna fotografi dibawa dengan ketentuan khusus. Maksudnya gimana ya, kalau aku udah mikir ini ya, soal ini aku kan bawa tas nih yo, ini mah secukupnya sih. Tapi kalau biasanya bawa tas kecil ya entengin aja loh, tapi aku bawa butuh baterai anjir. Ya butuh baterai sih masalahnya, cuma total lagi gimana anjir. Dan memori sudah ada, tapi aku pakai khusus card untuk memori yang di atas 128 GB ya kayaknya. Jadi begitu. Antara itu masih bisa rekap, cuma di bawah 128 GB kayak sih bakal lebih performanya agak cukup down juga ya. Karena kalau mau rekam pakai kamera lain pasti performanya agak nggak kuat sih, seriusan. Itu asalnya. Untuk yang lakukan ya, ini yang tertib ya, ingat. Oke. Berikutnya adalah gunakan pakaian yang nyaman dan sewajarnya. Oke. Lindungi diri dari paparan sinar matahari. Emang seperti biasa harus bawa paslin atau pakai ganlin, atau biasanya semacam tuh apa namanya, alat serum untuk pencerahan kulit kayak gitu sih. Terus harus diakan uang tunai, atau enggak bisanya ada e-cash ya, begitu. Terus ada lagi nih, jagalah barang bawaan dengan baik. Dan
Kerusakan dan kehilangan bukan tanggung jawab panitia. Habis itu mengantre dengan tertib. Habis itu membawa sampah pada tempatnya. Oke. Terus yang dilakukan nih adalah gini. Ia juga untuk membawa mantel atau payung. Kalau biasanya basicnya di musim hujan kayak gini, jadi agak cukup sulit sih. Karena kalau ada yang aku perhatiin ya, di pertengahan November ini sepertinya udah mulai musim hujan. Ini cukup random banget ya. Ini serius nih. Ya. Terus yang terakhir adalah diperbolehkan membawa tumbler sendiri. Oke, nice. Tumbler sendiri biasanya bawa minuman. Tapi kalau botol plastik ya jadi sita sih. Ya, bisa dikembalikan. Itu tolong banget. Oke. Nah, untuk venue ya, kalau aku lihat sejauh ini tampilan di area timur. Soalnya beberapa tenan yang diambil dari banyak banget ya kalau pas salah. Ya banyak juga sih soalnya. Tahu sendiri lah gimana anjir. Ini stand makanan dan minuman ya, jadi gue baca beberapa tandanya: stand tiketing, toilet, obagai, supply, portable, pembalasan latihan, tenda solar, pokoknya gitulah. Nah, aku agak takut adalah kondisi cuaca hujan nih, udah musim hujan, serius. Nah, di kalau area masuk nih ada tandanya kayak gini guys ya. Oke. Kayak masuk FOA gitu kayak. Habis itu ada beberapa panggung utama, koniveri apalah gitulah. Hostel komunitasnya mana ya? Oh, di sini. Oke. Terus ada beberapa di areanya. Aku gak habis pikir sih soalnya kan nggak pikir map legendnya harus di situ dong malah. Itu yang gak heran sih. Kalau aku beberapa perhatiin tuh pohon sakura ya. Pohon sakura di mana posisinya? Itu gue perhatiin sih. Ya berarti ada yang kurang. Kalau ada pohon sakura entah di mana mereka taruh gitu loh. Kayak ada tanda-tanda tidak terlihat pohon sakura deh. Ya sih benar, gak ada tanda pohon sakura di sini sejauh ini. Bukan ada tanda yang ada ini. Dimana gue perhatiin dari sejauh, aku gak mungkin lihat ada pohon sakura cok. Tar. Ya begitulah. Kalau aku perhatiin ya udah sih. Ya oke. Ada saja. Ya jadi begitulah. Itu udah map legend dari venue di Javoton ini. Oke, yang terakhir ini adalah add fun and safe, stay safe. Jadi untuk khusus buat para cosplay doang ya. Terutama gini, etika bersama cosplayer, jaga kesopanan dan tidak memaksa ketika ingin berfoto dengan cosplayer. Yang kedua, ini adalah hindari kota fisik secara langsung tanpa seizin cosplayer. Yang ketiga, hindari melakukan pose vulgar saat berfoto dengan cosplayer. Nah, habis itu ada beberapa ya banyak jenis yang kalian ketahui. Nah, aku lihat lagi ya. Dilarang melakukan hal tidak senonoh kepada cosplayer, terlebih lagi jika cosplayernya masih di bawah umur. Dilarang menyentuh properti cosplayer secara sembarangan untuk menghindari kerusakan. Ya, emang seperti biasa itu. Walaupun ada jarang teman kalian yang kesini buat memegang atau nggak minjem lihat sesuatu kan. Biasa fotografer itu terkadang aku mikir mereka belum merhatiin cewek gaya gimana itu loh. Tapi kalau ya nggak otak itu ya emang harus bener-bener harus tegas. Ya contohnya kayak gitulah. Tapi kalau ada beberapa orang temen yang bakal comeback ke sini tidak tahu pada nanti. Ya mungkin bakal terlihat secara ya nggak enak juga sih, serius. Itulah. Ya capek kayak gitulah. Terus yang terakhir adalah dilarang mengancam atau mengintimidasi cosplayer. Jadi itu alasannya kenapa sampai ada beberapa peraturan ini sampai untuk cosplayer banyak juga yang alami juga ya. Yang pertama ya masih terjadi ini dia melakukan tidak senonoh yang muslim. Ya ini ada minor ya sih. Soal cosplay minor nih rata-rata ada yang kesini soalnya serius ya. Terus nih yang cosplay minor banyak lah soalnya. Kayak gitu.
Kalau aku bersama ada cosplay aku yang biasa aku interkontak ke dia buat untuk foto, aku udah janji kok, benar-benar udah janji sama dia buat untuk foto, buat untuk jadiin project atau segala foto apapun ya, itu benar-benar harus dilakukan dengan demi keamanan bersama. Oke? Ya ini seperti itu. So ya itu aja pembahasan kali ini, dan kalau ada apa-apa terjadi untuk perihal event Javu kali ini, mohon maaf ya atas kesalahanku yang benar-benar harus diteliti lagi atau ngejelasin apa-apa. Tapi kalau untuk peraturan ya jelas ya pasti. Untuk itu ya kalian bisa cek di salah satu tiket Athletics. Kalian bisa baca dulu ya di Athletics. Kalau nggak tahu atau nggak ngerti apa-apa untuk soal peralatan yang mereka tahu, jadinya barang-barang nggak bisa dikembalikan. Soal perihal ini bener-bener ketat banget di event Javu tahun ini. Oke. Nah, jadi seperti ini ya, kalian bisa lihat ada update baru kali ini. Ada beberapa yang kita lihat adalah sejumlah fun fact. Ada fashion Java style di 80-an, random sama sama dulu nih, grading video, habis itu sama on the spot. Yang terutama kita akan baca fun fact-nya tentang ini di Javu. Seperti yang kalian bisa lihat, ini adalah tentang fashion di lagu City Pop. Kalau kayak gini kalian bisa baca dulu ya. Oke. Nah kayak gitu. Terus nih lagu yang jarang pernah didengar, Stay With Me dari Miki Matsubara. Plastic Love tau lah, Playden Cinadon. Oke. Ya bener sih, Suzume Tujimari ya. Ya kalau saat ini ya udahlah. Mari kita lanjut lagi ya. Jadi kalau aku lihat ada beberapa Japanese fashion style di 80-an. Kalian bisa lihat contoh seperti ini ya, ciri khasnya. Kalian baca sendiri ya guys ya. Soalnya ini kalau nggak ada kipas ya aku bakal skip aja sih. Soalnya ini ketakutnya ya, beberapa AC ku bener-bener panas banget. Mari kita skip aja bacain kayak gini. Oke. Kemeja warna dan t-shirt ini saran banget yang aku pakein kayak gini. Lumayan lah. Ini oversize flannel oversize plus tunggare kalau kayak gitu. Sweater tangle neck. Kayak ada beberapa yang aku perhatiin sih sejauh ini. Ada cewek-cewek yang pakaian kayak gitu sih. Silahkan bisa komen di bawah. Terus ada long sleeve strip t-shirt plus celana pendek. Wah kalau gue gak tahu ya ada yang berani dipakai di event, entah kayak gimana, kita perhatiin aja sejauh ini. Yukata seperti biasalah, ini basicnya di zaman 80-an. Nah ini adalah varsity jaket, jaket kulit dan denim jaket. Ya kayaknya ini bakal jarang pakai sih, pakai jaket. Lumayan lah ini. Nah ini adalah salah satu event random kali ini yang kalian bisa lihat, dan performer line up nya pada mulai jam 9 sampai jam 9 malam. Jangan lupa ya guys ya, ingat tempatnya di lapangan Ronon di area timur. Nah untuk kuperhatiin sejauh ini, mulai dari jam 10 tari sekar cakar, habis itu opening MC jam 10 menit, habis itu 7 kami Aikido jam 10.20. Terus untuk jam 10.45 ada Butterfly of Flame pagi-pagi malahan, anjir. Terus untuk koskom mulainya jam 11.15, anjir, sama kayak tahun lalu dong. Oke ternyata selama ini harus ambil pagi-pagi loh. Serius, gue gak bohong ini. Terus jam 12.05 ada Nikeba Yosakoi
Habis itu jam 12.20 Koskom yang sesi 2. Dan habis itu yang terakhir adalah jam 1.10 menit. Anjir, awal banget loh. Coswalk Competition dengan DJ Yukimura. Fine. Kenapa harusnya di jam 11 sampai jam 2? Ini bener-bener ya kasihan banget loh. Yang cosplay itu udah panas banget. Gua serius, gua gak bohong, ini gak main-main loh. Yang aku perhatiin dari komennya, yang aku maksud adalah, ya udah nggak jadi coswall aja lah. Gila, pas matahari masih terik-terik. Ya aku nggak habis pikir kenapa bisa kayak gitu loh. Ini panitia yang ngambil jadwal di jam segini kenapa ya? Harusnya kasihan dong buat cosplayer nggak bisa datang awal. Masalahnya mereka bisanya dia ambil dari sore. Itu masalahnya. Kalau mau debat protes dengan para cosplayer, ya kita nggak tahu apa yang terjadi nanti ke depannya. Soalnya juri udah jelaskan yang aku lakukan selama ini di beberapa event. Mungkin aku harus coba jelasin ke jurinya dulu. Soalnya aku harus paham dulu apa yang terjadi. Mereka ambil di jam 11 dan sampai jam 2 siang. Itulah. Anjir, sulit banget coswallnya. Semoga para cosplayer masih menetap di event. Ya itu dia masalahnya, anjir. Ini kompe sama cosplay ini yang agak cukup merepotkan loh. Buat yang para di ya event-event lomba lah, pasti kayak gitulah. Dia bilang ada beberapa komentar nih. Apa nggak kasihan Min sama yang koskom ataupun kompe pas yang tarik gitu? Nah itu jawabannya. Kalau ada mereka yang tahu suatu terjadi, ini yang bakal bikin debat sama protes di round ini. Soalnya ya kasihan juga sih, soalnya panas banget. Aku udah bilang panas. Ya kita nggak tahu yang bakal datang tuh cuma beberapa. Harusnya bilang gini, gue kan spoiler dulu. Koskom ada peserta 15 orang atau peserta lah, berapa lah, 15 peserta. Nah habis itu kalau Coswalk Competition kayaknya mungkin dikasih dibatas. Serius, kenapa dikasih dibatas? Karena beberapa panitia emang ngasih dibatasin sampai 30 kek atau 40 kek. Ya mungkin karena ini jam siang mereka nggak bisa. Itu dia masalahnya. Ini agak bingung bagiku. Itulah, mereka bisanya untuk basicnya di event-event tahun ini mereka ambilnya sore. Itu dia masalahnya. Ngerti gak sih? Tolonglah. Oke. Nah jadi seperti itu ya kalau aku lihat ya. Kalau selain itu kita udah tau lah. Kita pengen obrolin diskusi bersama-sama di kolom sesi komen. Oke. Mari kita lanjut lagi. Nah untuk flash mob mulai jam 2. Habis itu kami narik Gakko jam 2.20 menit. Habis itu ada Waru Band. Habis itu ada Clock Wish itu udah berapa bulan ya nggak nongol. Baru tahun ini ya di Javu. Begitu. Nah habis itu ada beberapa yang kalian bisa lihat. Nah seperti ini ya yang aku perhatiin untuk pengumuman juara cosplay competition dan coswalk competition dan penyerahan hadiah lomba. Masalahnya pengumumannya mulai dari jam 3.20 menit. Ini agak bingung sih. Nah, sampai jam 2 habisnya sejam pengumuman pasti aja bener. Terus habis itu pengumuman performer maksudnya dari jam 4:30 ini ada Sasa Alamanda. Dia ini biasanya untuk jadi sebagai performer ya, performer penyanyi kalau nggak salah begitu. Terus untuk jam 16.55 gue cosplayer dari Ola Prodit dan Eliner. Jadi itu selama 1 jam. Jadi dibagi waktu adalah 30 menit seperti itu. Terus untuk jam 6 kurang ya,
1755 itu dari filmnya 5 cm per detik, Biosoku 5 cm. Biosoku, aku tahu itu film yang aku pernah nonton, tapi kenapa memilih film itu? Itu agak bener-bener aku udah bikin tayang ulang berkali-kali, aku udah nonton, buset, apaan coba itu yang terjadi. Terus untuk jam 75 menit Bon Odori. Oke, terus ada untuk tradisional fluid ya, seruling kalau nggak salah, dari Yosuke Iri. Habis itu ada dari jam 19.55 dari performer Yusei Miro Rotated. Oke, habis itu jam 8 ini ada yang dari KNA 0048. Habis itu breaknya sampai di malam dong. Nggak, harusnya 2 kali loh. Tapi masalahnya break acara 5 menit. Waduh. Kalau isi menulis rundown sebanyak itu ya udah jelas lah. Kenapa nggak kasih 10 menit gitu loh. Soalnya ya tergantung dari performer yang mereka itu udah disiapin dari awal tuh, udah bener-bener ready banget itu. Untuk guest starnya kan Sojo Complex sama guest starnya Hiyakim. Hiyakim kayak aku skip, soalnya aku habis setelah Sojo Complex aku langsung pulang. Itu dia masalahnya. Dan itu pun anak-anak yang lain gimana ya, aku mau nanya dong ke kalian, tolong ya, ada saja dah. Jadi seperti ini kalian bisa lihat ya, yang aku perhatiin yang terakhir. Kalau kalian bisa lihat untuk the guest musik Sojo Complex grading video, kalian bisa, yang kalian lihat putar aja beda video ini. Aku udah capek banget aku mukanya. Nih, silahkan lihat ya. Halo, aku Kathy. Halo semuanya, aku Gita. Hai, aku Flo, kami dari Shoujo Complex. Kami akan memeriahkan Javu 12 sebagai guest star di lapangan Niti Mandala Renon pada tanggal 18 November 2023. Jangan sampai kehabisan tiketnya ya. Jadi harus dibeli sekarang juga. Harus dibeli pokoknya ya. See you. See you guys there. Hai, ciao, mata ne. Mata ne, sampai berjumpa. Sampai ketemu di sana. Nah oke, jadi seperti itu yang kalian bisa lihat. Mari kita akan baca untuk tiket on the spotnya alias OTS. Nah kalau aku lihat dari sejauh ini aku perhatiin ya, untuk tiket OTS bayar 75.000. Nah untuk alur pembeliannya tiket OTS nya seperti biasa yang kalian bisa lihat kayak gini aturannya. Ini sistemnya kayak biasa aja ya. Untuk pembelian memberikan data dan identitas kepada panitia yang bertugas stand penjual tiket. Setelah panitia bertugas memasukkan data dan identitas pembeli tiket yang segar melakukan pembayaran melalui metode pembayaran yang sedia, transfer dan uang tunai. Setelah melakukan pembayaran, pembeli akan menerima tiket. Ya seperti biasa. Dan ini ya bagi yang tata cara menukar tiket tapi yang belum menukar, ini yang terjadi. Astaga. Oke, ini yang pertama ya. Saat sampai di lokasi, perlihatkan bukti pembeli etiket Javu 12 berupa barcode yang dikirimkan ke alamat email kepada panitia yang bertugas. Nah, terus jika sudah sesuai, panitia akan melakukan scanning pada barcode tersebut, dan jika sudah valid maka pembeli akan langsung mendapatkan tiket fisik. Oke. Terus terakhir kayak gini dah. Selamat, kalian telah memiliki tiket Javu. Harap simpan baik-baik tiket tersebut agar bisa digunakan pada saat festival Javu. Kami tunggu kedatangan kalian. That's it. Itu saja ya untuk hari ini. Ya, yang aku perhatikan sejauh ini yang benar-benar aku agak paksa dengan kondisi yang keadaan yang seperti ini. Jadi aku nggak tahu lagi mau gimana ya. Mohon maaf banget ya atas sebesar-besarnya. Kalau mungkin atau terjadi gorengan ya bisa aja sih bakal terjadi. Entah itu dari teknisinya, entah dari kayak gimana.
yang kayak kejadian tahun lalu, ya pelajaran aja sih, jangan sampai kayak tahun lalu. Kalau sama ini terjadi lagi, aku nggak bisa lagi lah. Aku udah putuskan aja untuk aku tidak mau tahun depan, aku tidak mau ke Javu lagi. Ya itulah, ya aku nggak tahu lah, aku harus mikir ini jangan sampai keulang lagi, jangan sampai aja. Aku minta ke kalian tolong pelajarin apa yang terjadi udah sebelumnya, inget-ingetin aja ya. Kalau masih oke, aman lah. Yang pertama yang kalian harus perbaiki adalah terutama sound. Sound ya, yang beberapa panggung, habis itu dari apa namanya, kasih lagu yang benar, kayak habis itu yang ketiga untuk audio dari filmnya, itu tolong bang, itu perlu banget. Itu ketiga hal yang kulakuin ya buat panitia Javu tahun ini. Tolong banget nih buat pelajaran dari 3 hal ini. Itu aja sih. Dan kalau ada apa-apa itu yang ku perbaiki buat kalian. Jadi ini bukan ngeritik atau saran gimana ya, aku minta saran ke kalian aja sih. Karena beberapa kalau mereka buat kesalahan ya bisa diperbaiki dulu. Nanti aku bakal bikin survei kepuasan ada di story IG saya, oke? Jadi seperti itu aja ya, seperti itulah kejadiannya. Oke, kalau gitu gue akan akhirin. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di see you next time and bye bye.